puncak sofa. Begitu sampai puncak sofa, langsung apa nggih? Ya sobaha, ya sobaha. Jadi menyampaikan suatu panggilan, ini maksudnya, hai selamat pagi semuanya, pagi semua pagi. Begitu ada teriakan atau suara yang keras dari puncak sofa, ya sobaha, aduh pagi ini, aduh pagi ini, ya sobaha. Nah, maka orang-orang Makkah di waktu itu langsung pada keluar. Siapa itu yang koar-koar itu? Faqalu man hadzal ladzi yahtif. Orang keluar dari rumah langsung pada saling bertanya. Faqalu man hadzal ladzi yahtif. Siapa itu yang koar-koar di puncak sofa itu? Pagi-pagi berisik. Ya sobaha, ya sobaha. Siapa itu yang koar-koar di puncak sofa itu? Nah, orang-orang di sekitar Makkah, sekitar Ka'bah itu pada keluar gitu, saling menanyakan. Begitu ada yang tahu, menjawab mereka, qalu Muhammad. Itu di puncak sofa, yang koar-koar itu Muhammad itu, Muhammad dia tuh yang teriak-teriak tuh. Langsung fastama'u ilahi. Mereka pada menuju ke sumber suara. Orang-orang kafir Quraisy, maka waktu itu dikuasai orang kafir. Musyriku Quraisy. Pada keluar orang-orang di sekitar Ka'bah, di Makkah sekitarnya, di Ummil Qura, menuju ke sumber suara, yaitu di puncak sofa. Tidak ketinggalan juga Abu Lahab. Pak Abu Lahab itu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut keluar, ingin tahu ada apa ini. Muhammad pagi-pagi teriak-teriak, bikin berisik aja. Begitu kaumnya Rasulullah sudah berkumpul di sana, di puncak sofa sana, Rasul langsung dawuh paring pangandikan. Faqala ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib. Begitu orang-orang kafir Makkah pada keluar, langsung Rasulullah manggil bani-bani yang ada di sana. Bani fulan, bani fulan, bani Abdi Manaf, bani Abdul Muttalib. Fastama'u ilaihi. Begitu mereka dipanggil oleh Rasulullah, bani-bani yang ada di sana waktu itu, kemudian langsung menuju ke sofa. Rasulullah langsung didatangi. Sendiri ini Rasulullah menyampaikan tugas Allah, wa anzir asyirataka al-aqrabin. Ini namanya apa? Namanya Rasulullah tuh unjuk rasa. Kalau bahasa sekarang tuh unjuk rasa. Jadi Rasulullah tuh mendapat wahyu. Wahyu itu kan dirasakan oleh Rasulullah. Dirasakan dalam hati Rasulullah. Kaum kufar Makkah, Quraisy Makkah, penguasa Makkah dan semua rakyatnya, ini nggak akan tahu apa yang dirasakan oleh Rasulullah kalau nggak ditunjukkan, nggak ditunjukkan oleh Rasulullah, nggak diutarakan. Nah, ini namanya unjuk rasa.
ditunjukkan gitu loh, rasa yang ada dalam hati Rasulullah, yaitu rasa untuk melaksanakan perintah. Rasul diperintah oleh Allah, wa angdir asyirataka al-aqrabin. Ini yang rasa yang dalam hati, beban tugas yang mulia untuk menyampaikan takdir kepada kaumnya. Ini kaum gak akan tahu kalau gak ditunjukkan langsung oleh Rasulullah. Nah, ini artinya Rasulullah menyampaikan unjuk rasa. Kalau bahasa sekarang ya bisa juga demo. Karena masyarakat ini ada rasa dalam hati sementara penguasa tidak tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, masyarakat nggak ngerti kalau nggak ditunjukkan. Penguasa Makkah waktu itu adalah kufar Quraisy. Mayoritas penduduk Makkah dan sekitarnya juga kafir, musyrik, menyembah bermacam-macam Tuhan. Ini rasa yang hak, yang benar dari Allah. Kalau nggak ditunjukkan kepada publik bahasa sekarang, maka publik gak akan tahu. Maka dari itu Rasulullah melaksanakan tugas sendiri, menyampaikan tugas sendiri, ditunjukkan itu rasa yang ada dalam hati Rasulullah. Mereka dikumpulkan sampai akhirnya pada keluar berbondong-bondong. Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Abdi Manaf, Bani Abdul Muthalib, sama keluar dari rumah semuanya. Penuh di sofa sana, penuh lautan manusia. Nah, terjadi itu zaman dulu. Jangan kamu kira yang namanya demo di zaman rezim ini aja. Dari dulu sudah ada, maksudnya itu bukan bikin kekacauan, bukan anarkis, bukan bikin kerusakan, tapi untuk menyampaikan rasa yang hak, yang benar, yang harus disampaikan. Meskipun berat. Nah, itu unjuk rasa, demonstrasi di dalam awal Islam. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Begitu kaum kufar Quraisy dah berkumpul, dah keluar, dah berkumpul di sofa, langsung Rasulullah berorasi, kalau bahasa sekarang orasi, yaitu untuk menyampaikan apa nggih, ungkapan dalam hati, harus diutarakan, harus dikeluarkan, ditunjukkan gitu loh, didemonstrasikan supaya kaum masyarakat tahu kebenaran itu. Nah, Rasul bilang apa waktu itu? Begitu kaum pada berkumpul, Rasul langsung tanya, jadi dialog. Nah, bahasa sekarang dialog. Mereka diajak dialog yang sehat, pakai akal yang sehat. Tidak berantem, tidak adu kekuatan, tidak merusak lingkungan, tidak. Islam itu menjaga lingkungan. Nggak ada Islam bikin kerusakan di bumi ini, nggak ada. Jadi mereka diajak dialog, nggak diajak berantem, diajak dialog. Nah, Rasulullah yang menyampaikan tanya jawab. Faqala, Rasul langsung tanya, ara'aitum lau akhbartukum anna khailan tahruju bisufhi hadal jabal akuntum musaddiki. Hai kaumku, hai Bani Fulan, Bani Abdi Manaf, hai Bani Abdul Muthalib, mari kita berdialog. Saya coba tanya pada kalian, bagaimana menurut pandangan kalian?
Misalnya, nah misalnya, seandainya gitu. Namanya nih diajak berimajinasi bahasa sekarang. Berimajinasi. Seandainya nanti tahu-tahu ada musuh pasukan berkuda datang dari puncak sofa ini, dari balik bukit ini. Akan menyerang kita, akan menghabisi kita misalnya. Diajak berimajinasi. Gimana menurut kamu, kalian? Misalnya saya kasih tahu, kasih informasi, kasih berita yang hak, tidak hoak gitu loh, enggak hoak. Serius nih, tidak hoak. Seandainya, seumpama, suatu ketika nanti ada musuh berkuda, tahu-tahu nyerbu kita dari balik bukit ini. Misalnya saya dapat informasi yang valid, akan ada serbuan yang mendadak menyerang kita dari balik bukit ini. Apakah kalian mempercayaiku? Apakah kalian membenarkan ucapanku? Ini diajak simulasi dulu, diajak berimajinasi dulu mereka. Tidak langsung the point. Ya Allah, inilah hebatnya Rasulullah itu. Jadi nggak ada Islam tuh mengajak demo merusak lingkungan tuh nggak ada. Dialog, diajak berpikir yang sehat. Insya Allah. Apa kata para masyarakat waktu itu? Kata mereka, qalu ma jarabna alaika kadziban. Muhammad, kami enggak pernah melihat kamu tuh bohong. Selama ini kamu al-amin. Jadi dari kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dikenal oleh masyarakat adalah al-amin. Orang yang senantiasa dapat dipercaya, enggak pernah bohong. Enggak pernah hoax gitu loh. Bahasa sekarang tuh hoax. Enggak pernah hoax. Hoax juga enggak pernah. Bohong enggak pernah. Muhammad, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu sampaikan pada kami, itu kami enggak pernah melihat kebohongan padamu. Nah, artinya apa? Kaum Quraisy waktu itu tetap akan menerima informasi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Jahal juga datang waktu itu, Abu Lahab datang, ikut juga, mencermati terjadinya dialog itu. Itu pamannya Rasulullah yang namanya Abu Lahab juga datang di situ. Juga menjawab, semua menjawab rame-rame, kompak. Mat, kami semua nggak pernah melihat kamu bohong. Nah, gitu loh. Artinya mereka akan tetap menerima informasi atau berita yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kena dipancing dari mukaddimah itu, mereka menyatakan yakin, menyatakan percaya apa yang disampaikan Muhammad pasti benar, pasti hak, nggak hoax gitu. Nah, ini kisah asbabu nuzuli surat Tabat atau kronologis turunnya surat Tabat atau Abi Lahab. Nah, setelah ini mukaddimah sudah dilontarkan dan disampaikan oleh Rasulullah, mereka sudah serempak menyatakan siap membenarkan, mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mulai Rasulullah masuk ke inti tugasnya Rasulullah gitu. Terus apa kata Rasul? Qala
Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabun syadid. Saya ini Muhammad ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan berita yang menakutkan, berita yang mengerikan, informasi yang mengerikan. Fa inni nadhirun lakum baina yadaya adzabun syadid. Di depan kita ini ada siksa yang mengerikan. Di depan nanti di yaumil akhirat, masa depan lah bahasa sekarang. Kapan itu? Wallah a'lam. Pokoknya depan kita ini ada siksa yang mengerikan. Nah, adzabun syadid. Begitu Rasulullah menyampaikan berita adzabun syadid di depan kita, oh Abu Lahab langsung komentar, langsung koar gitu loh. Ya Allah, faqala Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Nah gitu loh. Kalau bahasa sekarang ya celaka kamu mat. Hanya karena ini kamu mendatangkan kita, mengumpulkan kita. Hanya nakut-nakuti tak. Nah, begitu turun apa nggih? Ucapan yang apa namanya nggih? Mengutuk Rasulullah. Abu Lahab bilang apa? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Hanya karena ini kamu mengumpulkan kita. Langsung itu Abu Lahab pulang. Nggak mau mengikuti dialog berikutnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka turunlah surat ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Turun surat Tabbat. Nah, Tabbat rugi. Nah, rugi tuna yada bilahab sapa Abu Lahab. Maksudnya ya apa tangan duanya Abu Lahab itu rugi. Kenapa diibaratkan pakai dua tangannya Abu Lahab? Karena segala tindakan, perilaku, kegiatan yang mayoritas diselesaikan dengan tangan. Maksudnya ya Abu Lahab itu rugi kamu Abu Lahab, tuna kamu, celaka kamu. Watab rugi, Abu Lahab rugi. Nah, wataba lan rugi sapa Abu Lahab. Ma agna ora bisa nyugihake anhu saking Abu Lahab maluhu apa kekayaane, harta bendane. Abu Lahab tuh orang kaya gitu loh. Jadi kekayaannya ini nggak akan bisa menyelamatkan dia dari kesengsaraan, dari kerugian itu. Wa ma kasaba wa malan perkara kasaba kang lakoni sapa Abu Lahab ing ma. Juga suatu aktivitas kegiatan baik itu politik maupun ekonomi maupun kegiatan apa saja yang yang Abu Lahab kendalikan di Makkah waktu itu nggak akan bisa menyelamatkan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab tetap rugi. Nah, tabat yada Abi Lahab. Saya bakal mlebu sapa Abu Lahab naron ing neraka zata lahabin kang duweni mulat-mulat. Nah, Abu Lahab itu akan masuk neraka, apinya yang membara-bara, membakar. Wa mra'atuhu lan bojo wadone Abu Lahab tuh. Enggak hanya Abu Lahab tok. Istrinya itu Umi Jamil juga kena kutukan. Istrinya juga sangat benci sama Rasulullah itu ceritanya. Juga koar-koar menyaci-nyaci Rasul.
Hamalatal hatab. Hamalatal hatab utawi imra'atuhu hamalatul hatab, boleh rafa, boleh nasab, boleh hamalatu, boleh hamalata. Kalau hamalata mansub. Oh, akne hamalatal hatab. Ngersakake ingsun ing wadon kang nggawa kayu, hamalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha, kayu yang berduri. Ceritanya ini istrinya Abu Lahab tuh suka bikin jalan yang menuju ke Ka'bah yang akan dilewati oleh Rasulullah tuh dikasih kayu yang berduri. Biar apa? Biar Rasul nanti kalau jalan kakinya pada kena duri-duri tadi biar sakit gitu loh. Nah, jadi sore hari, siang hari dia nyari kayu, dipongkok, digendong, kemudian malam hari disebar di jalanan yang menuju ke Ka'bah. Tujuannya apa? Untuk ini loh, mengganggu perjalanan Rasul ke masjid, biar kakinya berdarah-darah, berluka. Nah, makanya istrinya juga besok celaka. Fi jidiha hale ikut tetep ing dalem gulune imra'atuhu, gulune bojone Abu Lahab, hablon utawi rantai mimma sadin kang saking wesi. So dibrol gor di rantai dari gulunya, kemudian dari mulutnya masuki rantai juga sampai tembus pantatnya. Rantai dari besi, mimma sadin, besi yang dari api gitu loh. Sok nek neraka. Nah, fi jidiha hablum mimma sad. Karena pada Rasulullah dia juga wanti, pengen ngutuk juga. Nah, ini kisah atau asbab nuzulnya surat Tabbat. Sumaqala wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.